Halo rekan investor, langsung aja ya di sesi analisis kita kali ini, saya super excited buat ngebedah bareng kalian. Sebagai mentor saham kalian, saya udah kumpulin berbagai catatan dan data buat nyari harta karun yang lagi ngumpet di tengah volatilitas pasar sekarang ini. Hari ini, kita bakal ngadain semacam masterclass valuasi, kita bakal kuliti laporan keuangannya, ngitung harga wajarnya, dan pastinya ngebongkar mana sih saham yang beneran lagi bangkit dari kubur alias turnaround, dan mana yang emang udah jadi mesin pencetak uang yang stabil. Jadi, siapin catatan kalian karena pembahasan ini bakal seru banget. Tapi sebelum kita masuk ke angka-angkanya, saya mau nanya dulu nih, pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya ngelihat nilai sejati dari sebuah saham jauh sebelum pasar pada sadar? Kadang kan kita lihat ada saham yang harganya lagi nyungsep parah. Nah, itu tuh permata turnaround yang lagi beres-beres fundamental atau malah jebakan nilai alias value trap karena bisnisnya emang udah mau mati. Gini, mari kita pelajari cara bedainnya lewat satu kasus nyata yang udah saya siapkan. Oke, coba kita bedah bareng-bareng sejarah perjalanannya PT Tira Austenite Tbk atau kode sahamnya Tira. Perusahaan ini tuh punya rekam jejak yang lumayan panjang loh. Mulai berdiri tahun 1974 sebagai distributor teknik tradisional, terus masuk bursa lewat IPO di tahun 1993. Dulu mereka ini bergantung banget sama distribusi baja khusus, yang pastinya sensitif banget sama naik turunnya harga komoditas. Tapi coba perhatiin deh apa yang terjadi baru-baru ini. Di tahun 2025, manajemennya ambil langkah super nekat dengan pangkas 50% karyawannya. Terus masuk tahun 2026, mereka banting setir, pivot ke teknologi medis yang marginnya tinggi banget, yaitu jadi distributor implan bioabsorbable Magnezex. Ini transisi yang bener-bener gila-gilaan loh. Nah, yang bikin cerita ini makin kayak detektif tuh angka-angkanya. Coba perhatiin, sepanjang tahun 2024, Tira ini dapat pendapatan 287,1 miliar rupiah. Gede kan? Tapi laba bersihnya cuma sisa 1,5 miliar rupiah aja. Tipis banget. Nah, sekarang coba kita intip kuartal 1 tahun 2026. Cuma dalam waktu 3 bulan, pendapatannya emang cuma 67,4 miliar. Tapi laba bersihnya tembus 1,6 miliar rupiah. Iya, kalian nggak salah dengar. Laba di 3 bulan pertama 2026 itu udah ngalahin laba mereka selama setahun penuh di 2024. Ini sinyal efisiensi yang benar-benar masif. Tapi ya, sebagai investor yang pakai logika, saya juga harus ngasih tahu realitas pahitnya nih. Tira ini punya rasio utang terhadap ekuitas atau DR di angka 1,37 kali per kuartal 1 2026. Ini nunjukin kerasnya realitas bisnis industri yang emang padat modal banget. Walaupun mungkin masih wajar buat sektornya, angka segini tetap bawa beban tersendiri. Bayangin aja, Tira harus bayar beban bunga 1,7 miliar rupiah setiap kuartalnya. Beban bunga inilah biang kerok yang selama bertahun-tahun bikin margin operasi mereka tergerus abis sampai sisa labanya dikit banget. Sekarang kita ngomongin valuasi pasarnya. Saat ini Tira diperdagangkan dengan price to book value di 2,92 kali. Kalau kita sandingin sama rata-rata sektor barang baku industri yang biasanya cuma main di 1,2 sampai 2,1 kali, wah valuasi Tira ini udah masuk kategori premium. Pertanyaan kritisnya buat kalian, apakah valuasi semahal ini udah priced in alias udah memasukkan ekspektasi gila dari katalis implan medis Magnezex tadi? Kelihatan banget kan, investor sekarang rela bayar jauh lebih mahal buat prospek masa depannya ketimbang nilai aset buku yang ada sekarang. Dan dari sini kita bisa lihat betapa brutalnya pasar modal kalau kita lengah sedikit aja. Dalam setahun terakhir, harga saham Tira ini sempat terbang ke level tertingginya di Rp2.380 pada Mei 2025. Terus, boom, anjlok parah 57% ke level 810 di sekitar Maret atau April 2026 dan sekarang lagi nyangkut di kisaran 860-an. Penurunan ekstrim kayak gini juga gara-gara porsi saham publik atau free floatnya yang cuma 13,72%. Likuiditasnya seret banget. Efeknya, bid-ask spread jadi super lebar. Harga jadi gampang banget loncat atau nyungsep, makanya kita sebagai investor retail harus ekstra hati-hati kalau mau keluar masuk di saham kayak gini. Nah, dari semua coret-coretan dan data yang kita bahas, ini dia rangkuman katalis turnaround buat Tira. Pertama, mereka pegang distribusi eksklusif buat implan Magnezex, yang pelan tapi pasti gubah mereka dari pemain baja biasa jadi pemain medis dengan margin tebal. Terus, langkah efisiensi ekstrim di mana mereka mangkas setengah karyawannya sampai sisa 145 staf doang, ternyata beneran ngebantu pemulihan arus kas dan laba bersih di Q1 2026. Di titik ini, saya pengen kalian benar-benar mikir deh, kenapa coba ada perusahaan yang berani mencat 50% karyawannya dalam setahun? Apa karena emang perusahaannya lagi megap-megap mau mati? Atau justru ini strategi mereka buat bertransformasi jadi mesin bisnis yang super efisien dan berbahaya buat kompetitor? Bagian selanjutnya, mari kita bahas tolok ukur kita, PT Tiga Raksa Satria Tbk atau TGK. Kita akan mengevaluasi si cash cow defensif ini. Kalau tadi Tira itu profilnya spekulatif dan lagi berjuang buat pulih, TGKI ini beda cerita. Ini adalah raksasa FMCG dan logistik.
bukan sekedar distributor kaleng-kaleng. Coba bayangin, TGKA bisa mencetak return on equity alias ROE sampai 16,9%. Padahal rata-rata industrinya itu cuma mentok di 5,4% loh. Mereka ini emang definisi nyata dari mesin efisiensi tingkat dewa. Manajemennya bener-bener jago muterin modal pemegang saham buat nyetak laba yang konsisten dan terukur, jauh ninggalin kompetitornya di sektor yang sama. Dan dengerin baik-baik buat kalian yang demennya nyari aman dan ngumpulin passive income. Angka 6,8% ini pasti bikin kalian senyum-senyum sendiri. Ini adalah dividend yield yang dikasih sama TGKA. Dengan kondisi keuangan mereka yang super sehat, plus utang yang minim banget, aliran kas dividen yang rutin ini bikin TGKA jadi tempat sembunyi yang paling aman. Ini bener-bener passive income play idaman buat investor yang butuh ketenangan di tengah bursa yang lagi gonjang-ganjing. Sebagai mentor, saya itu selalu bawel soal keseimbangan portofolio. Coba kita bandingin dua-duanya. Di satu sisi, kita punya Tira. Ini mainan turnaround yang spekulatif, high risk, high reward banget, digerakin sama efisiensi dan cerita inovasi medis tadi. Tapi ya gitu, likuiditasnya seret. Di kubu sebelah, kita punya TJKA. Ini value play yang super defensif. Kalian tinggal duduk manis dapat dividen 6,8%. Dan uniknya lagi, harganya itu masih undervalued kalau kita lihat kemampuan mereka nyetak ROI yang setinggi itu. Portofolio investasi yang kuat itu biasanya pinter ngeracik dan memadukan dua elemen kayak gini sesuai porsi masing-masing. Terus pertanyaannya, TGKA ini bakal terbang kemana? Dari hitung-hitungan di catatan valuasi analis, nilai wajar atau fair value fundamental TGKA ini ada di angka Rp7.400 per lembar saham. Dan ini bukan asal tebak loh. Mereka lagi jalanin yang namanya Project Sunrise, semacam integrasi sistem cloud SAP yang targetnya bisa nyebus produktivitas sampai 3%. Nggak cuma itu, ekspansi lini bisnis cold chain atau logistik rantai dingin lewat Tira Cipta Logistik juga dipercaya bakal nebelin margin mereka. Kalau kita pakai asumsi forward PE di 16,4 kali, saham TGKA ini punya potensi upside alias kenaikan modal lebih dari 50% dari harga sekarang. Jadi, pesan penting dari saya begini, pegangan utama kita sebagai investor itu pokoknya selalu lakuin akumulasi berdasarkan nilai intrinsik perusahaannya dan pastikan selalu ada yang namanya margin of safety. Nggak peduli kalian mau beli saham turnaround yang deg-degan atau mesin dividen yang main aman. Berdasarkan bedah data kita hari ini, kesimpulan saya, TGKA itu lagi ada di zona akumulasi beli yang aman banget, cocok buat nikmatin dividen sambil nunggu harga sahamnya naik. Di sisi lain, Tirian emang nawarin cerita turnaround yang fundamentalnya kelihatan super seksi di awal 2026 ini, tapi tetap wajib kalian pantau ekstra ketat dan jangan lupa atur money management kalian. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya mau nantang kalian buat buka lagi portofolio masing-masing. Dengan kondisi market yang serba dinamis ini, kalian mau ambil jalan yang mana? Apa kalian punya nyali dan selera risiko buat terus berburu permata turnaround yang spekulatif kayak Tira? Atau kalian tipe yang mending tidur pules di malam hari, ngamanin aliran dividen pasti dari cash cow defensif kayak TGKA? Pilihan strateginya 100% ada di tangan kalian. Yang pasti, sesuaikan sama profil risiko dan goals jangka panjang kalian ya. Terus semangat belajarnya, rajin-rajin analisis, dan sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita selanjutnya.